Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan juga Umida, yang terhormat juga kepada Dewan Guru semuanya, dan terhormat kepada Abi Hanif dan juga Bapak pengurus yang saya cintai serta saya hormati. Perkenalkan, dan juga orang tua saya yang saya hormati juga, dan teman-teman saya semuanya. Perkenalkan, saya Nur Rahman dari kelas 7 MTS Al-Quran Ladaba Hanifida. Hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi yang berjudul NKRI, yaitu tentang PKN dalam pelajaran ujian PAT, yaitu NKRI daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI yang pertama di sini tuh ada perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini semakin menguat itu setelah menyerahnya tanpa syarat kepada semua sekutu. Dan hal ini tuh menyebabkan Indonesia itu berada dalam keadaan vacuum of power, atau tidak ada pemerintah yang berkuasa. Keadaan tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan juga pemerintah yang berkuasa. Dan keadaan tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya itu bergerak mendesak dalam golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia mengalami vacuum of power, terjadi beberapa rentetan peristiwa yang berujung pada pembacaan teks proklamasi. Adapun peristiwa itu dapat alur satu, peristiwa Rangsang Dengklok, yang kedua bertemu dengan Jenderal Nismura, yang ketiga perumusan teks proklamasi. Nah, teks proklamasi ini dia itu dinyatakan pada hari Jumat pada pukul 10, yaitu di Jalan Pegangsaan nomor 56, yaitu Pegangsaan Timur, Jakarta, dan Ir Soekarno didampingi oleh Mohatta itu membacakan teks proklamasi itu dengan lantang. Dan teks proklamasi Ir Soekarno itu tidak secara sepihak itu memutuskan hasil rancangan teks proklamasi. Nah, kemudian teks proklamasi itu diketik oleh Sayuti Melik. Dan setelah itu Soekarno itu membaca naskah tersebut, lalu dia itu dan berkata benar-benar saudara semuanya setuju. Lalu semuanya yang ada di sana tuh dia tuh mengatakan dengan bulat dan semangat itu dengan jawaban setuju. Yang B ada proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, yaitu makna. Yang pertama ada aspek hukum, aspek histori, aspek sosiologis, aspek kultural, dan aspek politis. Habis itu ada daerah kerangka dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 1 UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 itu menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah dan juga provinsi. Nah, sekarang di Indonesia itu memiliki 34 provinsi dan kota, dan juga mempunyai kabupaten dan daerah yang telah diatur dengan undang-undang. Terus habis itu yang D ada tidak banyak daerah yang telah diberi otonomi khusus oleh perintah, yaitu adapun pemberian otonomi oleh pemerintah itu adalah dalam aspek historis, yang kedua ada dalam aspek politik, dan yang ketiga dalam aspek ekonomi, dan yang keempat itu ada aspek fungsional. Jadi itu tadi adalah daerah yang telah diberi otonomi oleh pemerintah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.